Saya menggunakan jaket saya untuk menutup. Di kegelapan barisan terakhir, saya menyelipkan tangan saya ke dalam roknya. Dia memang tidak memakainya. Saya belum pulih. Dia sudah merapat ke telinga saya. Napasnya panas. Lihat anak laki-laki di barisan depan itu. Apakah dia terus menoleh ke belakang? Saya dengan kaku melihat ke depan. Benar saja, ada seorang anak laki-laki beberapa kursi jauhnya, sering menoleh ke belakang, mencoba melihat bayangan di barisan terakhir. Dia mendesah pelan, merendahkan suaranya. Saya rasa saya terlihat. Saya ingin menghentikannya, tetapi saya tidak tahu harus bicara apa. Malam itu kami melakukan sesuatu yang belum pernah kami coba di bioskop tidak telanjang. Juga tidak berhubungan seks. Hanya di kegelapan dia duduk di pangkuan saya, bergesekan pelan di balik kain. Setiap detik mungkin ada orang yang menoleh. Setiap napas seperti membocorkan rahasia ke seluruh dunia. Dia terengah-engah seperti orang gila. Bahkan sengaja mengeluarkan sedikit suara. Saya menutup mulutnya dengan tangan saya. Tetapi dia menjilat telapak tangan saya dengan lidahnya. Suka? Dia bertanya. Sambil terengah-engah, saya tidak menjawab. Hanya menciumnya dengan kuat. Setelah itu dia mulai tidak terkendali. Kami melakukan berbagai simulasi adegan di tempat parkir pinggir kota. Koridor tertutup, kamar mandi larut. Malam dia mengenakan penutup mata. Roknya tersingkap tinggi, terengah-engah di pelukan saya. Mungkin ada orang yang lewat, atau mungkin tidak. Tetapi kegembiraannya semakin kuat. Kamu tahu, dia berkata setelah itu, bersandar di bahu saya. Setiap kali hampir terlihat, detak jantung saya serasa meledak. Tapi perasaan itu lebih merangsang daripada orgasme. Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh mencium cuping telinga saya. Kamu juga sangat bersemangat. Tetapi saya tidak bisa menyangka reaksi tubuh saya. Awalnya saya bilang pada diri sendiri, dia hanya ingin mencari sensasi. Masalah di antara kami hanya kebangkitan gairah. Ini hanya bumbu pernikahan, tidak masalah. Tapi kemudian tingkah lakunya semakin aneh. Dia sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang semakin larut. Suatu kali, pukul 3 dini hari, dia baru pulang. Riasannya masih lengkap, bibirnya masih merah cerah, dan ekspresinya malas seperti orang mabuk. Minum-minum dengan teman, dia menjelaskan. Tapi saat dia berganti pakaian, saya melihat dengan jelas ada beberapa goresan tipis di pangkal bahannya. Itu bukan bentuk luka yang tidak sengaja, melainkan seperti bekas kuku. Saya meraba-raba. Dia secara naluriah menghindar, menoleh sambil tersenyum. Kenapa kamu jadi sangat curiga? Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya melihatnya pergi mandi. Melihatnya melepaskan gaun merah itu, keluar setelah mandi masih dengan ekspresi lembut, naik ke tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masih memanggil saya suamiku, masih mencium kening saya di pagi hari untuk membangunkan saya, masih diam-diam membersihkan piring setelah makan. Hanya saja pada beberapa malam setelah mandi, dia duduk di sudut tempat tidur sambil memegang ponsel dengan senyum di bibirnya. Senyum itu, saya tidak mengenalnya. Saya mulai takut dan juga mulai kecanduan. Dia seperti orang yang berbeda, bukan lagi istri yang berhati-hati dalam setiap perkataan, yang selalu menutup jendela dan gorden setiap kali berpeluk. Dia menjadi semacam ilusi yang membuat ketagihan. Sambil menelanjangi dirinya sendiri, dia membuka mata dan berkata, "Apakah kamu masih melihat?" Dan saya, meskipun saya tahu dia sedikit demi sedikit melanggar batas, seperti seorang kaki tangan, tidak melakukan apa-apa, antisipasi untuk pertunjukan berikutnya. Saya sudah lama curiga, ada sesuatu yang tidak beres dengan Suwan. Dia menjadi sangat waspada terhadap ponsel, hampir mencapai tingkat keras kepala. Dia akan meletakkan ponselnya sembarangan di samping tempat tidur saat mandi, baik saat mandi, bahkan saat mencuci piring
Dia selalu meletakkan ponselnya dalam jangkauan pandangan. Layar menghadap ke bawah, terkunci rapat. Dia menjadi ahli dalam mengganti antarmuka saat saya mendekat. Tersenyum lembut, nadanya alami, tetapi selalu membuat saya merasa dia menyembunyikan seluruh dunia. Hanya mengizinkan dirinya sendiri masuk dan keluar. Malam itu, setelah mandi, dia bersandar di bahu saya menonton drama, menggulir bili-bili, sesekali tertawa. Saya bertanya apa yang dia tertawakan. Dia bilang itu video makeup, tapi cuping telinganya merah, seperti baru saja digigit. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya merangkulnya ke pelukan saya, berpura-pura menonton drama. Tetapi sudut mata saya terpaku pada layar ponsel yang tersembunyi di telapak tangannya. Dia tertidur pada pukul 1 pagi. Saya menunggu selama 2 jam penuh, mendengarkan napasnya dari dangkal menjadi dalam, lalu dari dalam menjadi stabil. Baru kemudian saya dengan hati-hati mengambil ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal. Dia mengatur kunci sidik jari, tetapi tidak mengubah kata sandi. Saya mencoba 2 kali dengan urutan yang biasa dia gunakan untuk membuka kunci dan berhasil masuk. Pandangan pertama, saya melihat grup yang disematkan di bagian atas WeChat-nya yang berkedip dengan titik merah. Perkumpulan istri nokturnal pelepas stres. Saya hampir secara naluriah mengkliknya. Seketika, layar dipenuhi dengan avatar-avatar yang ambigu. Kaki berstoking jaring, bibir merah menggigit ikat pinggang, tali melorot, nama panggilan yang cabul. Jumlah anggota grup 67. Riwayat obrolan terus bergerak. Isinya sangat panas hingga napas saya tercekat. Seseorang dalam pesan suara berkata, "Malam ini Wan-Wan memakai gaun berbelahan hitam. Luar biasa." Lalu ada pesan suara Suwan. "Hari ini seorang mahasiswa di pinggir jalan menatap saya selama 10 menit. Sangat menggairahkan. Dia mungkin tidak menyadari saya tidak memakai celana dalam." Pesan suara itu adalah suaranya dengan tawa ringan, dengan sedikit nada manja yang sengaja dibuat. Hati saya bergetar, jari saya menggenggam erat, terus menggulir ke bawah. Ada swafoto yang dia kirim. Dia duduk di kursi penumpang depan, mengenakan penutup mata rantai logam. Sudut bibirnya sedikit terbuka. Roknya hanya menutupi setengah paha. Cahaya matahari menyinari miring dari jendela mobil, memantulkan garis bayangan yang mengarahkan pandangan jatuh di antara celah pahanya yang telanjang. Keterangan foto hanya berisi 3 kata. Hampir disentuh, bagian komentar meledak. "Minta video aslinya." "Lain kali minta video. Lain kali jangan tutup jendela. Suamimu tahu." Jari saya sudah gemetar. Lebih jauh ke bawah adalah catatan obrolan pribadinya dengan beberapa pria. Dia paling banyak berbicara dengan seorang pria bernama Old Wolf. Old Wolf mengirim foto dengan lokasi. "Malam ini pukul 10, Taman Gerbang Selatan. Bangku panjang itu pakai penutup mata. Dan saya akan tahu itu kamu." Dia membalas, "Baju apa yang cocok untuk dipakai?" Old Wolf mengirim 3 gambar. Gaun merah, jaket kulit, stoking hitam. Dia hanya membalas 1 kalimat, "Terserah kamu." Saya terus menggulir ke pesan pribadi lain. Dia berbicara dengan pria lain dengan ID mark. "Apakah kamu benar-benar akan datang? Saya sudah terbiasa dilihat olehmu. Saya takut jika kamu tidak datang, saya akan merasa kosong." Dia menggunakan kata takut, seperti menelan seteguk cuka dingin. Sakit menusuk. Tangan saya bergetar saat menutup ponsel, menoleh menatap wajahnya yang tertidur pulas. Bulu matanya sedikit bergetar. Sudut bibirnya masih hangat. Dia tidak bermimpi. Dia tidur di pelukan saya dengan kata-kata manis dari orang lain. Saya duduk, perlahan meluncur dari tempat tidur, berjalan ke ruang tamu, menyalakan sebatang rokok. Angin masuk melalui celah jendela, membawa kelembaban khas tengah malam.
Saya bersandar di balkon. Ponsel masih di genggaman saya. Swafoto hampir disentuh itu terus terbayang di benak saya. Saat dia mengambil foto itu, saya mungkin sedang mengantri di minimarket tidak jauh darinya untuk membeli air. Saat itu, dia tersenyum dan berkata kepada saya, "Kamu pergi, saya tidak akan keluar dari mobil." Dan dia di dalam mobil memakai penutup mata, mengangkat roknya, mengatur sudut, menekan tombol shutter, mengirimkannya, lalu duduk di tempat menunggu saya kembali. Seolah tidak terjadi apa-apa,